Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abraham Leo Konstantinus Bejalaki. Saya dari kelas TI 21B1 dengan NIM 3113121211030. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari mata kuliah basis data, yaitu presentasi tentang basis data. Apa saja tentang basis data? Ya, inilah presentasi yang sudah saya buat. Silakan mendengarkan. Ya, yang pertama basis data atau yang biasa kita kenal dengan database. Database itu apa sih? Database itu adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Database itu memiliki peranan penting dalam mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegrasi. Database juga dapat membuat penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien. Yang kedua, ada fungsi dari database. Nah, fungsi yang pertama adalah memudahkan proses akses, menyimpan, pembaharuan, dan penghapusan data. Yang kedua, memudahkan dalam identifikasi data. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi. Yang keempat, menjaga kualitas data yang diakses sesuai input. Yang kelima, menunjang kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data. Yang keenam, menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi. Nah, intinya fungsi dari database itu adalah untuk memudahkan kita dalam proses penyimpanan informasi data atau file ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memudahkan kita untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan data tersebut. Lalu yang keempat, yang ketiga adalah memudahkan kita ketika kita akan mengambil kembali atau mengumpulkan informasi dari data tersebut gitu. Nah, selain 6 fungsi yang sudah saya sebutkan di atas, database juga berfungsi untuk meminimalisasi redundansi data atau yang biasa bahasa ininya adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Redundansi itu munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Nah, database juga dapat menunjang keamanan data. Karena kenapa? Yang bisa mengakses data tersebut itu hanya beberapa orang tertentu atau beberapa pihak tertentu yang memiliki izin atau memiliki akses. Tidak semua orang memiliki akses untuk mengakses data tersebut. Lalu sistem ini juga dapat menyeleksi data menjadi suatu kelompok yang sudah saya sebutkan tadi, disortir menjadi sebuah kelompok. Lalu ketika kita melakukan pencarian untuk mengambil informasi tersebut, itu akan lebih cepat, walaupun sebenarnya kecepatannya juga tergantung pada jenis database yang kita gunakan. Nah, lalu ada jenis-jenis database. Jenis-jenis database itu yang pertama ada operational database. Operational database itu yang biasa kita kenal dengan online transaction processing. Database ini berfungsi sebagai wadah mengelola data dinamis secara real time atau langsung. Di samping itu, operational database memberikan manfaat kepada penggunanya untuk melihat hingga memodifikasi data. Yang kedua ada distribute database. Distribute database itu berbeda dengan sistem paralel yang terhubung erat dan memiliki sistem pada data tunggal. Basis data yang satu ini tidak terpasang pada perangkat komputer atau sejenisnya yang serupa. Sistem ini terdistribusi melalui suatu situs yang tergabung dan tidak memiliki komponen fisik. Lalu ada relational database. Relational database itu mengorganisir data berdasarkan model hubungan data. Basis data relational ini digunakan oleh banyak perangkat lunak untuk mengatur dan memelihara informasi melalui hubungan setipe data. Beberapa produk relational database yang sering kita gunakan adalah SQL, Oracle, MySQL, SQLite, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada database warehouse. Database jenis ini sering digunakan untuk melakukan analisis dan pelaporan data. Database warehouse dianggap sebagai komponen inti business intelligence. Database warehouse yaitu repository sentral terpadu dan berasal dari satu atau lebih sumber yang berbeda. Nah, yang kelima ada end user database. Basis data yang satu ini dikembangkan oleh end user melalui workstation mereka. Berbagai jenis berkas data dibuat sendiri dengan suatu prosedur tertentu. Adapun contohnya seperti spreadsheet, word processing, dan download file. Nah, selain kelima jenis database yang sudah saya sebutkan tadi, itu masih ada jenis database yang lainnya seperti
analytical database, real-time database, external database, navigation database, hypermedia database, in-memory database, dan juga document-oriented database. Lalu software database. Nah, software apa sih yang sering kita gunakan untuk mengelola database ini? Yang pertama itu ada Oracle. Oracle itu merupakan sistem relational database yang diproduksi oleh perusahaan yang namanya Oracle. Sistem Oracle itu mengacu pada struktur memori server side sebagai sistem area globalnya. Lalu yang kedua ada JSON. JSON atau JavaScript Object Notation adalah format file yang memanfaatkan teks untuk mengirim data. Sinkronisasi data JSON bisa dilakukan secara real time. Lalu yang ketiga ada MS SQL Server. Microsoft SQL Server itu berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi lainnya. Produk yang dikembangkan oleh Microsoft ini juga berjalan melalui komputer yang sama atau komputer lain lewat jaringan internet. Lalu ada software database yang keempat, Firebird. Firebird itu merupakan sistem SQL open source yang dapat berjalan pada sistem operasi Windows, Mac OS X, ataupun Linux. Lalu ada MySQL. Nah, ini banyak nih yang contoh aplikasi atau produk IT yang sudah dibuat dari manajemen basis data ini, seperti Flickr, Google, WordPress, sampai YouTube. Lalu yang ketujuh ada MariaDB. MariaDB merupakan sistem yang dikembangkan oleh MySQL yang bertujuan untuk mempertahankan kompatibilitas data MySQL. Lalu yang terakhir ada PostgreSQL. Nah, sistem ini dapat menyimpan data secara aman dan mengembalikan data tersebut melalui respon dari aplikasi lainnya. Produk basis data ini dapat bekerja lewat aplikasi mesin tunggal kecil hingga aplikasi internet besar. Ya, terakhir ada sedikit quotes dari saya tentang teknologi, yaitu kuasailah teknologi untuk membantu orang lain, bukan untuk menguasai orang lain. Ya, sekian presentasi saya hari ini tentang basis data. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan diajukan di kolom komentar. Apabila saya punya salah dalam menerangkan, silakan dikoreksi. Dan terima kasih karena sudah menyaksikan. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan itu sangat berguna bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.